warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi nak. Gimana kabarnya? Sehat semua nak? Alhamdulillah baik. Amin. Ibu cek kehadirannya lewat tampilan yang ada di sini. Alhamdulillah sudah hadir semua. Mari untuk memulai KBM hari ini agar berjalan lancar, kita awali dengan berdoa. Oke, berdoanya dipimpin Ataya ya. Ayo Ataya, silakan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu fungsi ya apa operator matematika ya kan, kita belajar tentang operator matematika. Ada penjumlahan, ada operator perkalian, ada operator pembagian, pengurangan. Nah, masih ingat nggak minggu lalu itu setiap operator matematika itu mempunyai lambang kan ya? Ada yang masih ingat lambang setiap masing-masing operator? Apa Ataya? Masih ingat yang minggu lalu? Sama dengan itu wajib untuk rumus. Apalagi? Tambah. Tambah untuk apa? Untuk menjumlahkan. Jadi nak, kita sudah minggu lalu kita sudah belajar materi tentang operator matematika ya, dan kalian sudah ingat. Nah sekarang kita akan belajar yaitu mengenai aplikasi Microsoft Excel, yaitu fungsi. Kita akan belajar tentang fungsi sum, kemudian fungsi average, kemudian kita akan belajar juga fungsi min dan fungsi max. Nah, kenapa kamu perlu belajar fungsi ini? Nanti karena kalau kamu nanti belajar fungsi tentang sum, fungsi tentang average dan max akan mempermudah kamu dalam mengolah data di Microsoft Excel ya. Jadi tujuan kita seperti itu ya. Kita akan belajar fungsi sum, average, min dan max. Nah, berikut Ibu tampilkan sebuah tabel, yaitu ada tabel perhitungan dari yang digunakan di Microsoft ya. Coba diperhatikan deh, Nek, tampilan tabel yang Ibu berikan ini. Kalian amati tampilan ini. Diamati ya, Nak. Coba Ibu kasih waktu kalian amati dulu. Ada tampilan tabel. Sudah, Nak? Nah, coba setelah kalian amati, apa yang bisa kalian bisa ungkapkan dari hasil pengamatan kalian? Coba apa, Ataya? Format penilaian akhir tahun semester genap, Bu. Oke, di situ ada format penilaian akhir tahun semester genap. Apalagi, Ataya? Itu juga format nilai akhir tahun anak kelas 7G. Terus mata pelajaran matematika, Bu. Oke. Apalagi? Kesya, yang tabel ini apa sih yang akan kita pelajari? Kita mulai anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang fungsi. Nah, tujuannya pembelajarannya itu adalah satu, siswa mampu menentukan fungsi sum, fungsi average, fungsi min, dan fungsi max pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menggunakan fungsi sum, fungsi average, fungsi min, dan fungsi max untuk menghitung data pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, berikutnya
pada fungsi aplikasi pengolah angka itu dimulai selalu dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan nama fungsi, kemudian sitaknya sebuah tanda buka kurung, kemudian argumen-argumen dari fungsi yang dipisahkan dengan tanda titik 2, dan sebuah tanda tutup kurung, ya sintaknya. Kemudian nama fungsi mengacu pada fungsi yang digunakan. Umumnya nama fungsi dekat dengan nilai yang dicari oleh fungsi tersebut. Nah, contohnya penulisan sebagai berikutnya, penulisannya sebagai berikut. Nah, ini penulisan rumus. Nah, di Microsoft Excel itu setiap kita akan menulis rumus selalu diawali dengan sama dengan. Ya, kalian sudah tahu. Kemudian nama fungsinya. Kemudian argumen ke-1 dan argumen kedua. Nama fungsi ini tergantung kita mau melakukan apa. Misalnya kita mau menjumlah. Nah, fungsi menjumlah itu adalah sum, ya. Nah, nanti ini argumen satunya itu sel, kemudian argumen keduanya. Nah, itu penulisannya. Kemudian operator fungsi itu yang dapat digunakan untuk mengolah data dan aplikasi pengolah angka itu antara lain yang akan kita pelajari adalah fungsi sum. Sum itu kita akan menjumlahkan. Ya. Bagaimana cara menggunakan fungsi itu? Nah, seperti kamu ketahui, yang seperti minggu lalu, kalau kita mau beraplikasi Microsoft Excel, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel yang ada di PC kamu. Nah, kemudian kita pilih workbook ya, jadi kita pilih buku kerja baru, kemudian kita input data yang sudah diberikan ya, kita menginput data, kemudian kita input itu kita memasukkan data ya, data itu nanti sudah ada biasanya diberikan, kemudian kita letakkan kursor di sel tempat hasil akan muncul, kemudian ketik rumus yang kita inginkan, baru kita tekan enter. Hasil akan muncul di sel yang telah ditentukan. Nah, berikut Ibu akan memberikan demonstrasinya menggunakan Microsoft Excel, bagaimana menghitung, biar nanti kamu lebih jelas. Nah, Ibu buka ke Excel dulu, ini Ibu stop. Kok sini udah ya? Sudah Bu. Kan? Oke, ya maka. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan fungsi Microsoft Excel yaitu fungsi sum. Ini Ibu hapus dulu biar kalian nanti tahu caranya seperti apa. Nah, begini. Di sini perintahnya adalah kita akan menghitung jumlah nilai untuk masing-masing siswa ya, Nak. Nah, ini ada data siswa rekapan nilai kelas 7E. Nah, di sini ada nama siswa, ada 10. Ini ada 10 siswa. Masing-masing siswa mempunyai 3 nilai. Masing siswa mempunyai 3 nilai. Kemudian kita akan menjumlahkan nilai siswa tersebut menggunakan fungsi. Ya, jadi kita menggunakan. Nah, kalau jumlah itu di fungsi adalah perintahnya adalah sum. Nah, setiap menulis rumus itu selalu diawali dengan sama dengan. Berarti di sini kita ketik sama dengan sum. Kemudian sintaknya tadi adalah buka kurung ya, buka kurung. Ya, kemudian selnya. Kalau penggunaan rumus itu fungsi itu, kita cukup menuliskan sel awal dan sel akhir. Berarti di mana sel awalnya? Ini kan ya, Nak? Ini sel awal, kemudian ini sel akhir. Sel awalnya berarti C4. Kenapa? Dia letaknya di kolom C, baris ke-4. Berarti C4. Nah, menggunakan apa? Kita menggunakan tanda baca, yaitu titik 2, kemudian sel akhir. Sel akhirnya itu adalah E4, kemudian tutup kurung. Untuk memunculkan hasil kita enter. Nah, ini hasilnya. Gimana rumusnya muncul? Ini kita bisa lihat rumus itu muncul ada di formula barnya ini di sini. Nah, seperti ini. Ada yang mau bertanya? Ayo. Saya Bu, Isya. Oh ya, Kesia. Silakan Kesia. Apa Kesia? Jika ingin menjumlahkan, tapi cuma 2 nilai, bukan semuanya, bisa nggak?
Jadi penggunaan rumus itu di dalam Excel itu harus ada sama dengannya. Ya, harus ada sama dengan, tanda bacanya itu sangat penting, tidak boleh ya tanda baca itu mempengaruhi. Nah, kalau kalian sudah jelas, silakan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan yang ada di LKPD. Di situ ada soal pilihan ganda, 5 soal pilihan ganda, dan soal berbentuk tabel yang akan kamu kerjakan dengan Microsoft Excel ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan nak, sambil Ataya sudah siap? Ayo Bu, ayo. Oke. Satu Ataya aja deh. Nanti kalau misalnya Kesia ternyata belum, sampai Ataya boleh, karena kan keterbatasan waktu juga, nanti kita tidak bisa membahas pilihan gandanya. Ayo Ataya. Bu. Oh, oke. Jumlah, coba lihat Ibu rumusnya jumlahnya Ataya. Oh, diwarna ini. Oke, Ataya mencari nilai besar nilai terkecil. Oke, sum. C4. Oke, benar. Sampai bawah. Ini yang paling bawah. Oke. Yang rata-rata. Oke, nilai rata-rata dari seluruh siswa yang terkecilnya ya itu ya. Iya nih, itu. Oke, tadi itu nggak dicari. Oke, nanti dicari tadi yang belum cari rata-ratanya ya. Nah, yang Ataya kerjakan ini udah benar. Ataya bisa berekspresikan. Jadi tampilannya tuh diperbagus itu boleh, walaupun Ibu tidak memberi warna, boleh seperti itu boleh. Nah, Ataya, coba kesimpulan menurut kamu apa Ataya dari pembelajaran yang menggunakan fungsi ini? Menurut kamu kesimpulannya? Kesimpulannya Bu? Ya, ini kan kamu udah nih mempraktekkan. Kesimpulan kamu gimana menurut kamu kesimpulannya? Excel kalau digunakan dengan baik dan benar hasilnya dapat efisien Bu. Oke, apalagi? Apa ya? Ini kan tadi kamu udah praktekkan ini nih, menggunakan rumus ini, itu kan kamu bisa dong ngambil kesimpulan tuh tadi. Iya, kalau digunakan dengan baik dan benar dapat menghemat waktu. Oke, menghemat waktu. Sekarang kan ada soal pilihan ganda, ada 5. Ayo kita bahas nomor 1, silakan yang mau baca dijawab. Nomor 1, silakan. Amira, siap? Nomor 1, pilihan ganda. Siap, Bu. Oke, coba. 1. Fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah pada sebuah laporan data di Microsoft Excel adalah A. Fungsi sum. Oke, jumlah ya. Jadi fungsi sum. Benar nggak yang Amira jawab? Nah, Benar, Bu. oke, benar ya. Lanjut nomor 2. Benar, Bu. Nomor 2. Natasha, ada? Ada. Coba Natasha jawab. Fungsi override pada aplikasi pengolahan angka Microsoft Excel digunakan untuk mencari B. Nilai rata-rata pada sebuah data. Oke, operasi itu untuk mencari nilai rata-rata. Benar ya, yang jawab Tasya sudah Excel itu memang benar mempercepat, kita menggunakan aplikasi Excel itu mempercepat pekerjaan kita ya, mempercepat pekerjaan. Selain itu kita wajib menggunakan sama dengan kan ya. Kalau di Excel itu kita harus pakai sama dengan, kemudian kurungnya tidak boleh salah, tanda kurung, fungsinya, dan tanda baca seperti itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi yaitu tentang grafik ya. Bagaimana cara membuat grafik di Microsoft Excel. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu. Kalian bisa cari dari internet atau dari buku ya, atau dari modul. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti pembelajaran berikutnya kalian sudah mulai memahaminya. Oke, Nak, terima kasih sampai di sini pembelajaran hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, marilah kita tutup KBM ini dengan berdoa ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Berdoanya kita dipimpin oleh Ataya ya. Gantian di Ataya ya. Iya, Bu. Oke, ayo dipimpin. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nak atas waktunya hari ini. Semangat kalian untuk belajar hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Ya, sehat semua ya untuk kalian. Top ya. Terima kasih loh waktunya. Oke.